Iya, baik. Terima kasih rekan saya Abbas Surya yang ada di studio Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Para pendengar, dimanapun Anda berada, dan juga para jemaah Masjid Agung yang berada di Masjid Agung Sultan Mahmud Badarudin Jaya Wikramo, dan juga pendengar Radio Republik Indonesia di seluruh programa, baik itu di programa 1, programa 2, dan juga programa 4, ataupun juga untuk Anda yang menyaksikan di channel YouTube YMA TV Yayasan Masjid Agung Palembang. Alhamdulillah, pada kesempatan sore hari ini kita semuanya masih diberikan nikmat iman serta nikmat kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat melaksanakan rangkaian ibadah puasa di hari ke-7 Ramadan 1445 Hijriah atau bertepatan di 18 Maret 2024 Miladiah. Baik, kaum muslimin dan juga muslimah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah. Adapun rangkaian acara siaran menanti berbuka yang kami siarkan secara langsung dari Masjid Agung Jaya Wikramo Palembang melalui Radio Republik Indonesia, di mana nanti kita akan mendengarkan tausiah, kemudian dilanjutkan dengan pengajian ayat suci Al-Quran, dan juga kita akan mendengarkan tanda waktu maghrib untuk wilayah kota Palembang dan juga sekitarnya. Baik pendengar kaum muslimin dan juga muslimah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah, kami akan mengajak Anda untuk menyimak tausiah yang kali ini akan disampaikan oleh Al-Ustadz Dr. Andes Kiai Haji Abdul Amri Siregar MAG yang akan mengangkat tema mengenai puasa sebagai perisai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para pendengar Radio Republik Indonesia di mana saja berada, para pemirsa channel YouTube YMA TV, bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah Masjid Agung Jaya Wikramo yang saya muliakan, soimin dan soimat rahimakumullah. Alhamdulillah, mari kita persembahkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini kita sudah berada di hari ke-7 Ramadan 1445 Hijriah. Kita berharap, kita berdoa semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ridhonya, sehingga kita nanti akan dapat meraih pahala puasa yang berlipat ganda. Begitu juga kita akan meraih derajat takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tentunya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita nanti mendapat syafaatnya di hari kemudian. Para pendengar, para pemirsa dan Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, hari ini saya akan membawakan ceramah yang berinspirasi kepada hadis Nabi yang berbunyi asyamu junnah. Puasa itu sebagai perisai orang beriman dari godaan syaitan. Hadirin rahimakumullah, sebagaimana kita ketahui, puasa Ramadan ini disyariatkan pada tahun kedua Hijriah, yaitu 2 tahun setelah saat Nabi sudah berhijrah di Madinah. Pada saat itu, saudara sekalian, kaum Yahudi mengatakan kepada umat Islam bahwa umat Islam ini tidak punya puasa.
hanya mengikut orang Yahudi saja. Menjawab hoax kaum Yahudi ini, turunlah ayat Al-Quran surah Al-Baqarah 183 yang kita sudah ketahui semua. Wahai orang-orang yang beriman, Allah wajibkan kepada kamu puasa, ya, sebagaimana telah diwajibkan kepada umat sebelum kamu. Semoga kamu menjadi umat yang bertakwa. Setelah ayat ini turun, Nabi berkata kepada umat sahabat waktu itu, ini dia puasa kita. Ini dia puasa kita, puasa yang spesial. As-siyamu junnah. Puasa ini salah satu manfaatnya akan menjadi perisai bagi kaum muslimin. Terdapat dalam hadis Bukhari, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala as-siyamu junnah fala yarfus wala yajhal wa inimru'un qatalahu aw syatamahu falyaqul inni shaim marratain wallazi nafsi biyadihi la khulufu famis shaim atyabu indallah min rihil miski yatruku ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajali asyamu li wa ana ajazi bihi wal hasanatu bi asyri amsalihha. Arti dari hadis ini dari Abi Hurairah. Dia berkata bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, asyamu junnah, puasa itu akan menjadi perisai bagi orang mukmin dari godaan syaitan. Puasa yang bagaimana? Hendaklah orang yang melakukan puasa itu tidak melakukan rafas, tidak melakukan ucapan kotor, dan tidak melakukan tindakan-tindakan yang bodoh. Jika ada seseorang yang mengajak kalian berkelahi atau ada yang mencaci maki, hendaklah kamu yang berpuasa mengucapkan, saya sedang berpuasa. Ini diucapkan Nabi sampai 2 kali. Inni so'im, saya sedang berpuasa. Lanjut hadis, demi zat yang jiwaku berada dalam genggamannya, sungguh bau mulut orang yang berpuasa lebih wangi di sisi Allah daripada minyak kasturi. Ia meninggalkan makanan, minuman dan syahwatnya karena aku. Puasa itu milikku dan aku yang akan membalasnya. Sesungguhnya satu kebaikan bernilai 10 kali lipatannya. Hadis riwayat Bukhari. Hadirin rahimakumullah, pendengar RRI di mana saja Bapak Ibu berada, soimin soimat yang berbahagia. Berdasarkan hadis ini kita mengetahui bahwa puasa ini akan bisa menjadi penjaga kita dari godaan syaitan. Pertanyaannya, puasa yang seperti apa yang bisa fungsional seperti itu? Barangkali di antara kita sudah ada yang berpuasa 20 kali sesuai dengan umurnya. Misalkan saja kita ambil starting point untuk seorang akil balik 15 tahun, maka kalau umurnya sudah 35 berarti sudah 20 tahun, 20 kali dia berpuasa dalam keadaan akil balik. Ada yang mungkin lebih dari itu. Tetapi apakah puasa-puasa yang telah dilakukan itu telah fungsional berfungsi untuk menjaga, memeliharanya dari godaan-godaan syaitan? Saudara hadirin yang saya hormati, kenapa sih kita penting untuk menjaga diri dari godaan syaitan? Karena syaitan sudah memproklamirkan diri bahwa dia adalah musuh kita yang nyata. Sedangkan syaitan itu adalah provokator yang akan mengajak kepada maksiat. Sebaliknya malaikat akan mengajak kita kepada kebaikan. Jadi syaitan mengajak kepada yang salah, malaikat mengajak kepada amal soleh. Bapak Ibu yang saya hormati,
Kalau kita menyimak ayat tentang puasa ini, di ujungnya berbunyi la'allakum tattaqun. Kata tattaqun itu dari kata apa? Takwa. Takwa itu sendiri asalnya dari waqayaqi wiqayah. Wiqayah itu bermakna perisai yang melindungi seseorang ya dari serangan. Bapak Ibu yang saya hormati, oleh karena itu maknanya orang yang melaksanakan puasa dan terbiasa menunaikan ibadah puasa, kata Nabi, hal yang pertama kali yang akan diperoleh orang ini manfaatnya adalah sepanjang puasanya benar, ia akan mendapat perlindungan berupa perisai dari Allah. Jadi antara hadis dengan ujung ayat la'allakum tattaqun ini sejalan. Hadirin yang saya hormati, Ramadan secara empiris dan secara pengalaman-pengalaman kita pribadi, kita merasakan bahwa memang Ramadan ini mempunyai suatu keutamaan yang luar biasa. Begitu masuk Ramadan, orang-orang secara seperti terdorong ya sedemikian rupa untuk melaksanakan amal soleh. Bahkan bukan saja kepada amal yang wajib, tertinggal yang sunat saja orang merasa gelisah. Dan sebaliknya di Ramadan orang mendapat semacam kekuatan untuk terhindar dari maksiat. Jangankan maksiat langsung, seorang yang misalnya pemarah pun, kalau di siang hari Ramadan ada orang yang memancing kemarahannya, boleh jadi dia tidak akan marah. Sebagaimana yang sering kita dengar, ada seorang pemarah ditanya, "Pak, kok nggak marah?" "Nggak apa-apa, nanti tunggu setelah buka." Nah, memang dia masih akan marah tapi nanti setelah berbuka. Artinya dengan puasanya itu langsung ada perisai yang menjaga dirinya dari hal-hal yang negatif. Saudara hadirin sekalian, mengenai hikmah puasa ini bagi peningkatan kualitas diri kita sebagai mukmin sudah sangat kita ketahui dan tidak perlu diragukan lagi. Kenapa? Karena memang dalam ibadah puasa ini, salah satu rahasia dari ibadah puasa ini adalah pertama, yang nyata dalam ibadah puasa kita adalah melawan hawa nafsu. Kita tidak makan, tidak minum, tidak melakukan hal-hal yang membuka puasa kita. Jadi nyata kita perang kepada nafsu kita, kepada syahwat kita. Yang kedua, sir daripada puasa ini, rahasia dari ibadah puasa ini adalah qat'ul alaiq. Membuat kita putus ketergantungan kepada yang lain kecuali hanya kepada Allah. Bayangkan, Bapak kalau tidak sedang puasa, kira-kira satu hari tahan tidak makan, tahan tidak minum, tidak. Tapi karena niat kita bertekad untuk besok melakukan puasa, maka ketergantungan kita kepada makan, ketergantungan kita kepada minum, dan kepada hal-hal lain, semua lepas. Ketergantungan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara hadirin yang saya hormati, inilah kata para ulama, salah satu makna dari wa ana ajazi bihi. Saya, kata Allah, yang akan membalas ganjaran ibadah puasa itu. Kalau ibadah yang lain diberi ganjaran antara 10 sampai dengan 700 kali, maka ibadah puasa diganjar dengan tidak terhingga. Hanya Allah yang akan membalasnya. Saking apa itu? Saking besar, saking mulianya, saking tingginya nilai ibadah puasa ini bagi kita kaum muslimin. Lam dalam kata li itu disebut sebagai lam somadiyah. Apa makna somad? Seperti dalam Allahus somad, Allah tempat kita bergantung. Kata as-somad itu menurut bahasa Arab maknanya adalah as-somad huwallazi la lajaufalah, yaitu sesuatu yang tidak punya rongga.
Oleh karena itu orang puasa, karena dia menggantungkan diri hanya kepada Allah, rongga perut, lubang-lubang yang ada dalam badan kita ini seolah-olah tidak ada. Sehingga nggak perlu diisi. Hadirin sekalian, dan itulah maka bagi orang yang berpuasa itu Allah berikan banyak keutamaan. Dalam ayat Az-Zumar ayat 10 Allah berfirman, innama yuwaffas sabiruna ajrohum bighairi hisab. Kepada orang yang sabar itu Allah akan beri ganjaran yang tidak terhitung. Orang puasa itu adalah orang yang sabar. Sabar dari apa? Sabrun nafsi an mu'lifatihi. Menyabarkan diri, menahan diri dari hal-hal yang dia senangi. Senang makan ini, senang itu, semua ditahan. Karena ini sedang melaksanakan ibadah puasa. Saudara hadirin sekalian, akan tetapi janganlah sampai ibadah puasa yang sudah kita laksanakan sedemikian rupa, yang manfaatnya sedemikian besar ini, nanti setelah Ramadan ini tidak kita ulang-ulangi. Karena nyata sekali ibadah puasa ini mencegah dari kemungkaran. Contoh saja, kalau Bapak sedang berjalan ke pasarkah atau sedang kemanakah, tiba-tiba ada yang tidak sengaja, ada yang terbuka auratnya. Kalau Bapak sedang tidak puasa dengan Bapak sedang puasa, saya yakin akan berbeda reaksinya. Kalau tidak puasa mungkin akan ada yang, wah ini nikmat ini. Ya, sekali lihat masih belum dosa. Tapi kalau puasa pasti akan otomatis mata Bapak akan ditutup atau akan dialihkan dari pandangan aurat terbuka itu. Kenapa? Karena ada refleks dari dalam. Saya sedang puasa. Bapak dan saudara sekalian yang saya hormati, dengan berpuasa ini kita sebenarnya sedang mencontoh malaikat, tidak makan. Ya, juga mencontoh Allah, tidak makan. Kata Allah dalam sebuah hadis, Nabi bersabda, "Faman takhallaqa bi akhlaqi ujuzi bihi." Siapa yang mencontoh perangaiku, aku akan membalas untuk dia. Apa balasannya saudara hadirin sekalian yang saya hormati? Kalau seseorang sudah sampai ke tingkat atau ke derajat takwa dengan puasanya, semua yang ada di alam ini akan tunduk kepadanya. Imam Ahmad berkata, "Man arafallah a'tahu kulla syai' ma siwallah." Siapa yang telah mengenal Allah, yang dengan takwanya mengenal Allah, Allah akan beri kepada dia kemuliaan besok kepadanya selain daripada Allah. Al-Kisah diceritakan suatu ketika Imam Ahmad dipenjarakan. Jadi soal penjara-penjara ini memang dulu-dulu sudah ada ini. Ya. Saat di penjara sipirnya itu salah satu siksaannya kepada Imam Ahmad adalah membuka auratnya. Bagi seorang alim besar, buka aurat itu adalah satu hal yang penting. Bukan disiksa selain dari siksaan lain ya, dapat dicambuk atau di apa. Ini mereka siksa dengan melorotkan kainnya. Kainnya itu diturunkan. Saat itu terjadi Imam Ahmad bilang apa? Ittaqillah ya izari, ittaqillah ya izari. Bertakwalah kepada Allah hai pakaianku. Pakaiannya naik lagi. Pakaiannya naik lagi, diturunkan naik lagi. Akhirnya sipir ini takut. Sipir penjara tadi takut. Nah, apa makna yang kita ambil dari sini? Kalau orang sudah dekat dengan Allah, pertolongan Allah itu akan selalu datang. Dan melalui ibadah puasa ini, inilah jalannya kita untuk takwa. Kenapa? Yang dididik dalam puasa ini ada satu namanya tangga untuk menjadi takwa itu, yaitu perasaan muraqabah. Selalu diawasi dan dikontrol oleh Allah. Maka tidak kita berani walaupun kita sendirian, kita berbuka tanpa diketahui orang. Tidak, sama sekali tidak. Kenapa?
karena kita merasa selalu diawasi oleh Allah. Saudara hadirin, maka semua kalangan tanpa terkecuali, marilah kita akan YouTube YMA TV dan para pendengar RRI, Bapak Ibu berada, soimin soimat yang mulia, yang bernilai, yang hasilnya akan fungsional menjaga kita dari godaan syaitan dan juga hawa nafsu kita sendiri. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Ustadz telah kita simak bersama, dapat kita aplikasikan untuk menyempurnakan ibadah kita di Ramadan 1445 Hijriah ini. Baik kaum muslimin dan juga muslimah dimanapun Anda berada, kami akan mengajak Anda untuk mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran. Kita akan masuk dan juga mendengarkan tanda berbuka, yaitu azan maghrib untuk wilayah kota Palembang dan juga sekitarnya, bersama dengan muazin Ustadz Muhammad Alif Akbar. Akhirnya kami yang bertugas di sore hari ini, saya Ilham dan juga tim siaran Ramadan RRI Palembang serta seluruh pengurus Masjid Agung Palembang mengucapkan selamat menantikan waktu berbuka dan juga selamat berbuka puasa pada waktunya nanti. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم فاجتباه ربه فجعله من الصالحين
كفروا ليزلقونك بأبصارهم ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين وما هو إلا ذكر للعالمين صدق الله العظيم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة
لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقامه الله ما دام في السماوات والأرض وجعلنا من صالح أهلها استووا أقيموا صفوفكم واعتدلوا وترصوا وصدق الحلال الله أكبر
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر
الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ جده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما فلك الحمد حتى ترضى فلك الحمد بعد رضا فلك الحمد إذا رضيت أنا دائما أبدا. اللهم صل على حبيب الرحمن أدنى ما قد كان. اللهم صل على سيدنا محمد أدنى ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم يا فارق الفرقان ومنزل القرآن بالحكمة والبيان بارك اللهم لنا في شهر رمضان. بارك اللهم لنا في شهر رمضان. بارك اللهم لنا في شهر رمضان. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا الذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا تقبلنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله. آمين آمين. اغفر لنا ذنوبنا أجمعين. دعواهم فيها سبحانك اللهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين.